China telah banyak membuat kemajuan di bidang infrastruktur dan terus membuat terobosan dan kemajuan dalam teknologi pembangunan. Baru-baru ini, China membangun proyek terowongan danau terpanjang dan terluas di dunia dan telah menghabiskan anggaran sebesar 9,9 miliar yuan dan membutuhkan waktu selama 4 tahun untuk proses pengerjaannya. Total panjang proyek ini adalah 10 km. Ini lebih panjang dari terowongan lintas laut di proyek jembatan Hong Kong, Zhuhai, Macau. Terowongan ini juga jauh lebih lebar dibanding proyek lainnya dan lebarnya mencapai 40 meter. Lebar terowongan ini cukup untuk dilalui 6 kendaraan yang lewat secara berdampingan. Kecepatan terowongan ini juga dirancang mencapai 100 km per jam. Jadi, setiap kendaraan akan sangat nyaman lewat dengan cepat melintasi terowongan bawah danau ini. Melihat dari efisiensi lalu lintasnya, baik lebar maupun panjangnya, terowongan ini layak menjadi yang pertama di antara proyek-proyek terowongan Tiongkok lainnya, sehingga terowongan ini dapat dianggap mewakili tingkat teknis yang luar biasa dari teknologi Tiongkok. Terowongan ini untuk meningkatkan fungsi koridor Shanghai-Nanjing sebagai jalur transportasi yang komprehensif, juga mendorong perkembangan kota-kota seperti Suzhou dan Xishan, sekaligus memberikan dorongan baru bagi pengembangan kawasan delta Sungai Yangtze. Tiongkok memulai persiapan awal untuk proyek pembangunan terowongan Danau Taihu ini pada Juni tahun 2017. Jumlah bahan material yang dibutuhkan untuk membangun proyek super ini juga sangat besar. Selama pembangunan terowongan ini, para insinyur telah menggunakan lebih dari 300.000 ton batang baja dan juga 2 juta meter kubik beton. Terowongan ini juga perlu menggunakan teknologi tuang baru. Oleh karena itu, untuk proyek ini, China secara khusus merancang metode kerja tautan ganda troli pengikat beton dan batang baja yang telah berhasil mempersingkat waktu keseluruhan proyek dan menyelesaikannya dalam tempo yang sudah dijadwalkan. Selama pembangunan terowongan ini, para insinyur tidak secara langsung melakukan konstruksi di bawah air, tetapi terlebih dahulu membangun cover dam dengan panjang tidak lebih dari 2 km di sepanjang terowongan, baru kemudian memulai konstruksi dari kedua sisi terowongan. Alasan mengapa panjang cover dam tidak melebihi 2 km, terutama karena khawatir akan mempengaruhi lingkungan ekologi Danau Taihu. Setelah cover dam dibangun, para pekerja konstruksi akan mengalirkan air danau di cover dam dan menghilangkan lumpur di bawahnya, baru kemudian menggali pondasi terowongan hingga akhirnya bisa memasang beberapa bagian konstruksi terowongan. Selanjutnya, tanah ditutup kembali di atas terowongan, dan tumpukan lembaran baja yang semula dimasukkan ke dasar danau dipasang kembali sehingga terowongan itu terkubur di dalam tanah. Untuk konstruksi bawah air, bagian terpenting adalah menghindari dampak air pada proyek, sekaligus mencegah air masuk ke dalam terowongan yang akan membahayakan konstruksi. Untuk mencegah rembesan air dan lapisan luar seluruh terowongan dibungkus dengan 3 lapisan bahan. Lapisan pertama adalah bahan tahan air. Lapisan kedua adalah beton, dan lapisan ketiga adalah tanah liat kuning. Ketiga bahan material ini berhasil mencegah air danau masuk ke dalam terowongan. Beton yang digunakan pun telah dioptimalkan agar secara efektif dapat mengontrol panas yang dihasilkan selama proses pemadatan, sehingga terowongan tidak akan mudah retak akibat ekspansi dan kontraksi termal. Pembangunan terowongan ini menggabungkan sejumlah teknologi, seperti teknologi dalam proses konstruksi, juga penggunaan teknologi 5G, penentuan posisi tepat bedo, deteksi serat optik, pelacakan radar multi-target, deteksi spektral, teknologi analisis big data, dan kesemua teknologi itu dikombinasikan dengan sistem bangun visual, deteksi insiden lalu lintas, dan sistem peringatan dini. Dan tentu saja membuat terowongan ini menjadi terowongan cerdas. Melintasi terowongan ini membuat efisiensi waktu perjalanan menjadi lebih singkat 2 kali lipat dan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Dikarenakan banyaknya penggunaan peralatan teknologi, sehingga biaya konstruksi terowongan Danau Taihu ini mencapai 9,9 miliar yuan. Dan jika dikalkulasikan menurut biaya lintas tol terowongan saat ini, setiap kendaraan paling tinggi dikenai tarif 50 yuan. Dan untuk mengembalikan terowongan ini membutuhkan waktu beberapa tahun ke depan. Tetapi tujuan sebenarnya dari proyek terowongan ini adalah untuk membangun mesin baru dan mendorong perkembangan ekonomi delta Sungai Yangtze, sekaligus untuk mendorong perkembangan ekonomi masyarakat sekitar. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan berikan komentar Anda di kolom komentar kami. Terima kasih telah menonton tayangan ini dan sampai jumpa di episode berikutnya.